Kenapa nggak boleh sesat? Ya nggak ada. Kamu bilang LDI sesat. Memang sesat. Nah, kenapa kamu masih ikut sholat di sini? Tapi kan Islam. Kita masih boleh berjamaah. Nih, viralkan. Viralkan. Oke ya. Viral, yo. Agung, viralkan kita. Oke, siap. Oke ya. Viral kita tak. Deal ya. Deal ya. Ngana bilang di YouTube orang ini sesat. Ah. Tapi Ngana masih ikut sholat di sini. Oke. Kalau berani Ngana kasih ormas lain bilang sesat, Ngana pergi sholat sana. Ormas lain nggak sesat, Pak. Nah, ya sudah. Dia tidak mengkafirkan umat Islam, Pak. Kalau LDI mengkafirkan umat Islam, Pak. Kita tanggung jawab. Oke. Di YouTube menjadi cintamu jelas. Iya, emang. Sedangkan MUI saja masih bisa menerima saya. Mana udah banyak keputusan MUI, Pak. Pergi sana. Udah. Oke ya. Deal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita visu dan atas arahan beliau Terkait aksi kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu 15 Juni 2013 di dalam Masjid Al-Hajri Bogor oleh sekelompok massa yang dituding kelompok LDII atau Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, beberapa ormas Islam geram atas sikap LDII yang bertindak anarkis. Ormas Islam dan mahasiswa mendatangi Majelis Ulama Indonesia Pusat Selasa pekan ini, meminta agar segera mengeluarkan fatwa bahwa akidah LDII menyimpang dari ajaran Islam. Menurut Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, LDII harus melakukan sosialisasi terkait paradigma baru. Akan tetapi, adanya pengaduan dari ormas Islam, LDII masih berfaham paradigma lama, serta LDII bersedia dibina agar kelompok tersebut kembali kepada ajaran sesuai syariat Islam. Lama kita menyimpulkan bahwa LDI ketika dia 2006 menyatakan bahwa dia berparadigma baru dan tidak lagi, dia bukan bagian dari Islam Jamaah dan dia tidak mengikuti aliran-aliran dari Islam Jamaah, kita sudah mengatakan dia harus bisa, tapi dia harus melalui proses klarifikasi. Pertama, bahwa dia sudah tidak lagi berparadigma lama itu harus diputuskan dalam Rakernas. Yang kedua, dia harus melakukan klarifikasi di seluruh MUI provinsi, dan itu sudah dilakukan kira-kira mungkin 20, ya antara 20 atau 21 itu sudah. Yang ketiga, dia harus melakukan sosialisasi tentang paradigma baru itu sampai ke bawah, sampai ke anggotanya dia itu, jangan sampai masih ada yang berparadigma lama. Dan ini nampaknya belum. Ya, yang keempatnya harus dia mau dibina dan diarahkan oleh Majelis Ulama sehingga dia benar-benar berubah. Nah, kasus Bogor ini merupakan salah satu kasus yang menurut mereka itu menggambarkan belum berparadigma baru. Ya, karena itu kita akan panggil LDI dan kita minta Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa menindaklanjuti ini. Saya telah mengenal seorang perempuan dengan baik selama lebih 3 tahun. Di penghujung tahun ketiga ini saya mengungkapkan keseriusan saya, tapi dia mengatakan bahwa memiliki satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti pengajian LDII. Karena itu saya syarat mutlak jika ingin menikahi seorang wanita LDI. Saya mencoba mencari tahu apa itu LDI, banyak kabar tidak baik yang saya dengar tentang hal itu. Saya sering beberapa kali beragu argumen dan bertanya apa perbedaan LDI dengan pengajian yang kebetulan saya ikuti di beberapa majelis taklim. Dia hanya menjawab ikut ngaji saja dulu maka akan tahu. Bagaimana menurut Ustaz, apakah Ustaz pernah dengar sebelumnya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Allah musta'an ya. LDI ini salah satu ya yang aliran menisbatkan diri ke Islam. Mereka menisbatkan diri ke Islam tapi banyak sekali penyimpangan. Gitu kan? Penyimpangan-penyimpangan yang mendasar yang terjadi itu mereka memiliki baiat kepada pimpinannya dan mengatakan bahwasanya harus itu baiat. Padahal baiat ini istilah dalam syariat untuk pemimpin ya, negara, khalifah, raja, dan bukan lembaga. Sisi yang lain mereka menganggap orang lain selain mereka itu najis. Kalau kita sholat di masjidnya bukan kelompoknya dicuci, masuk ke dalam rumahnya juga begitu. Dianggap kelompok-kelompok ini tidak benar. Referensi yang digunakan juga tidak jelas.
dan cukup banyak ya. Saya sarankan mungkin lebih baik melihat, coba tinggal di share saja ya di YouTube itu tentang ceramah-ceramah para ulama berhubungan dengan masalah kelompok ini dan akan lebih jelas bagi Anda. Sebelumnya telah beredar surat keputusan Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa memutuskan telah menerima kualifikasi LDII bukan aliran sesat. Waliyadin, TV MUI melaporkan. Ustadz, ana mau nanya, silahkan. Bagaimana akidah aliran LDII sama persis apa persis? Ya. Persis itu persis ustadznya. Kalau nggak persis nggak boleh. Kalau persis itu Persatuan Umat Islam Indonesia. Ini kalau persis, insya Allah mereka masih dalam tataran kategori ahli sunnah wal jamaah. Tentang penyimpangan-penyimpangan itu harus kita dakwai dan harus kita luruskan. Soal aliran LDII ini sebetulnya Islam jamaah dulu, lemkari dulu, terus kemudian menyulap-nyulap terus. Dan perlu diketahui bahwa mereka ini di Indonesia memang sudah cukup menyebar dan cukup kuat karena dakwahnya mereka sangat intensif. Dan mereka memiliki beberapa kenyimpangan yang sehingga kita tidak bisa toleran, apalagi menyarankan mereka ahli sunnah untuk masuk ke golongan mereka, masuk ke kelompok mereka, ikut mereka. Di antaranya mereka sebetulnya khawarij lokal. Dia tidak mau mengakui siapapun, jamaah manapun, kaum muslimin manapun, ulama, sampai sahabat aja nggak mau, apalagi imam. Makanya dia itu ambil Quran hadis, tapi dia tafsiri sendiri. Alasannya Imam Syafi'i kan manusia, Imam Abu Hanifah kan manusia, Abu Bakar, Umar manusia. Lah sekarang Imam ente jin apa? Ya manusia enggak? Sama. Sekarang kita bandingkan manusianya Imam ente dengan manusianya Abu Bakar, lebih hebat mana keislamannya? Otomatis Abu Bakar, Umar, Utsman, muridnya Rasulullah lebih hebat daripada murid-murid yang enggak jelas, yang kemudian menyulap dirinya menjadi imam. Kemudian mereka membuat sistem mangkul, yaitu siapa saja yang tidak mengambil Islam dari imamnya, dari gurunya, maka Islamnya tidak sah. Ya, dan dia selalu membuat memperalat dalih. Sebetulnya ucapan Umar ini benar. La islama illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imamin. Ini benar ucapan Imam Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Tapi hadirin sekalian, digunakan pembenaran untuk bai'ah imam LDI ini enggak benar. Itu banyak atau aliran-aliran sesat, aliran-aliran bid'ah memperalat Al-Quran dan Sunnah, akhirnya digunakan untuk membenarkan yang lain, akidah yang enggak benar. Ini hal-hal yang terkait dengan LDI. Jadi di sini penyimpangan terhadap Islam. Ada juga di sana mengatakan bahwa ini apa, kaum muslimin selain kelompoknya juga najis, ya, ijma' itu tidak ada, banyak hal-hal yang menyimpang. Intinya mereka itu tidak mau kecuali Al-Quran dan Sunnah menurut versi imamnya. Dia tidak mau menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat serta imam-imam sunnah dan juga oleh yang lainnya. Bahkan kelompok ini sudah dinyatakan sesat oleh Kejaksaan Agung. Cuman sayangnya dia menyulap diri dengan bentuk baju yang lain. Memang di Indonesia kelemahannya di situ, Pak. Sekarang dibubarkan pakai baju lain, dibubarkan pakai baju lain. Jadi capek bubarin, mendingan dibiarin aja. Kalau MTA ini Majelis Tafsir
Al-Quran sebetulnya Majelis Tafsir Sukino, artinya tergantung Sukino menafsiri apa. Sekarang Sukino ngomong A jadi A semua, Sukino ngomong B, B semua. Dan berangkatnya ini dari imam jahil yang tidak mengerti syariat, nggak mengerti ilmu, kemudian sok bicara tentang masalah agama, akhirnya menjadi ruwaibidah. Ini berbahaya. Itu. Jadi kita juga sulit untuk menengarai. Intinya dia itu kalau kita mau bicara secara mengakar, dia itu hanya mau Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sesuai dengan Quran. Yang tidak ada di dalam Al-Quran ditolak. Contoh, haramnya anjing tidak ada di Quran, ditolak. Itu. Dan haramnya hewan-hewan yang lainnya nggak ada di Quran, ditolak. Itu. Makanya pernah keluar statement dari mereka, anjing itu halal asalkan kalau yang nyembelih jamaah MTA. Nggak tahu gimana ceritanya itu statement. Ya, oleh karena itu di sini diperhatikan.